Selamat malam Bu Kristiana, kami dari kelompok 10 beranggotakan Ludovicus, saya Marvelino, Tarsius Gilbert, dan Valencia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pencegahan perundungan siber melalui peningkatan literasi digital bagi anak usia 6 hingga 18 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ludovicus. Jadi, kenapa kita memilih literasi digital sih? Jadi, memprihatinkan dengan literasi digital di Indonesia, yaitu tingkat literasi digital di Indonesia yang terendah di Asia. Menurut Afiliani, ekonom senior dari Institute of Development of Economics and Finance, INDEF, tingkat literasi di Indonesia hanya mencapai 62% yang merupakan angka terendah di ASEAN. Rata-rata tingkat literasi digital di kawasan tersebut sekitar 70%. Itu sudah memprihatinkan kan? Yang kedua, tingkat perundungan siber pada remaja di Indonesia yang perlu diperhatikan. Data dari UNICEF pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 45% remaja Indonesia berusia 14 hingga 24 tahun pernah mengalami perundungan siber. Ketiga adalah bertambahnya media informasi yang tidak resmi. Di Indonesia saat ini, perkembangan jumlah media catat meningkat pesat, yakni mencapai sekitar 43.400. Sedangkan yang 243 media. Dengan demikian, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai media yang ada. Terlepas dari resmi atau tidaknya berita tersebut. Nah, yang ketiga, hati-hati hoax. Akan dijelaskan oleh Gilbert. Nah, untuk selanjutnya, kajian teori, kami membahas dua, yaitu perlindungan siber dan literasi digital. Nah, perlindungan siber, Louisiana dalam Pacin dan Hinduja tahun 2015 mendefinisikan bahwa perlindungan siber merupakan pesan secara tertulis, gambar, video, komunikasi visual, maupun segala bentuk macam lainnya yang bertujuan untuk menyakiti, menyiksa, maupun menyelekan korban. Ada terdapat 6 bentuk cyberbullying. Perlindungan siber, yaitu penyebar penyerangan verbal, yaitu menyerang korban secara langsung dalam media sosial. Ada juga gangguan atau peneroran, yaitu mengirim pesan melalui email atau SMS secara terus-menerus. Lalu ketiga ada juga pencemaran nama baik, yaitu melibatkan nama seseorang dalam suatu masalah, dalam arti mengkambing hitamkan korban. Ada juga selanjutnya yaitu penyebaran rahasia, menyebarkan rahasia korban, rahasia pribadinya orang korban ke orang lain. Ada juga peniruan. Peniruan ini contohnya itu sebagai menggunakan akun pribadi seseorang untuk menjelekkan orang lain, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari pihak orang lain tersebut. Lalu terakhir ada pembujukan, tipu daya, yaitu maksudnya membujuk teman korban, sahabat dekat korban untuk membocorkan rahasianya. Ini semacam tadi ya, yang penyebar rahasia pribadi, tapi ini menggunakan orang lain, bukan menggunakan pelaku secara langsung. Nah, dampak psikologisnya dari perundungan cyber ini bisa menyebabkan korban itu bunuh diri. Lalu yang kedua ada literasi digital. Menurut Paul Gritzer tahun 2015, literasi digital adalah kemampuan untuk
menjelaskan atau mencari informasi, memahami informasi, maksudnya dari berbagai sumber dalam perangkat komputer, HP, handphone, iPad dan sebagainya. Nah, terdapat berapa poin dari manfaat literasi digital ini? Yaitu ada kultural, yaitu untuk mengenal lebih dalam, maksudnya kayak kebudayaan. Ada juga konstruktif. Konstruktif itu istilahnya tuh bisa menjelas, memahami lebih lanjut. Ada juga komunikatif, yaitu dalam percakapan. Ada juga kreatif, yaitu dapat mengolah sumber-sumber yang masuk dari orang lain. Ada juga bertanggung jawab secara sosial untuk menjaga perasaan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Valencia. Oke, jadi sekarang kita masuk ke metode pelaksanaan proyek. Jadi metode yang kami gunakan itu ada dua, yaitu studi pustaka dan sosialisasi. Untuk studi pustaka sendiri itu kami mulai dari mencari tahu dulu apa sih definisi dari perundungan siber. Terus juga kami cari tahu apa aja sih contoh-contoh yang tergolong dalam perundungan siber. Selain itu kami juga mencari tahu dampak psikologis ataupun mental fisik bagi korban mengenai perundungan siber. Terus yang terakhir kami mencari tahu gimana sih cara mencegah perundungan siber melalui peningkatan literasi digital. Setelah kami mencari tahu semua informasi, kami akhirnya masuk ke sosialisasi yang kami lakukan di Sekolah Janji Baik secara online via Google Meet pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 10:15 sampai pukul 11 pagi dengan total durasi 45 menit. Nah, peserta dari sosialisasi kami sendiri itu adalah siswa Sekolah Janji Baik yang terdiri dari siswa paket A atau setara SD, siswa paket B atau setara SMP, dan siswa paket C atau setara SMA. Nah, sosialisasinya itu kami mulai dari pemaparan materi yang telah kami dapatkan dari studi pustaka sebelumnya. Terus, untuk sosialisasinya kami akhiri juga dengan pertanyaan lisan dari kami kepada siswa tersebut, apakah mereka telah memahami materi yang telah kami sampaikan. Oke, jadi sekian presentasi proposal dari kelompok 10. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.